Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. Di video kali ini, saya akan bernaratif literasi mengenai salah satu perjalanan literasi saya yang menurut saya mengesankan. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Mau tahu kan keseruan ceritanya seperti apa? Makanya stay tune terus dan tonton video ini sampai akhir ya. Selamat menonton! Nah, cerita perjalanan literasi saya yang ingin saya ceritakan di video kali ini adalah ketika saya menjadi mahasiswa baru atau ketika saya duduk di bangku perkuliahan. Kata orang, dunia kuliah itu berbeda dengan dunia ketika duduk di bangku sekolah menengah atas. Karena di perkuliahan kita sudah menjadi seorang mahasiswa dan bukan lagi menjadi siswa. Dan kalimat tersebut benar-benar saya alami dan saya rasakan ketika saya menjadi mahasiswa baru dan pertama kali masuk ke perkuliahan. Karena sebelum kita masuk kuliah, semua dosen mengadakan kontrak pembelajaran yang salah satunya adalah membahas tentang bagaimana komponen penilaian yang nantinya akan dilaksanakan pada mata kuliah tersebut. Dan yang membuat saya sedikit tertekan dan kaget pada saat itu adalah adanya komponen penilaian mengenai keaktifan. Dan tidak tanggung-tanggung, persentasenya itu menurut saya sangat besar pada saat itu. Pada saat itu paling kecil adalah 10%. Dan bahkan ada salah satu dosen yang komponen penilaian keaktifannya itu hampir 20%. Dan percaya tidak percaya teman-teman, saya adalah seorang siswa atau seorang anak yang dari taman kanak-kanak atau sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas itu adalah anak yang pemalu dan tidak berani untuk berbicara di depan umum. Dan percaya tidak percaya, hanya sekedar izin untuk ke toilet saja ketika proses pembelajaran berlangsung, itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat-sangat butuh keberanian lebih untuk melakukannya gitu. Karena bayangkan saja ketika kita izin ke toilet, pasti kan kita biasanya kalau dulu saya mengalaminya itu kita harus maju mendekati gurunya, ibu guru atau bapak guru, kemudian kita izin untuk ke toilet. Dan pasti di momen-momen itu semua mata akan tertuju pada kita yang sedang mendekati ibu atau bapak guru tersebut dan meminta izin. Dan menjadi sorotan dan dilihat teman-teman yang lain, menurut saya itu adalah hal yang tidak saya sukai sama sekali. Maka dari itu, di dalam dunia sekolah sampai dengan sekolah menengah atas, saya adalah seorang yang hampir tidak pernah bertanya. Jika tidak kepepet, saya adalah seseorang yang tidak pernah mengeluarkan pendapat kalau itu tidak kepepet dan tidak berhubungan dengan nilai. Jadi kalau ada teman yang lain yang bisa bertanya ataupun mengeluarkan pendapatnya, kenapa harus saya yang melakukan? Itu pikiran saya. Dan di dunia perkuliahan ternyata berbeda. Saya dan teman-teman saya pada saat itu dituntut untuk aktif di dalam proses pembelajaran, yang mana sudah saya katakan hal itu adalah sesuatu yang membuat saya tertekan dan juga kelimpungan gitu loh. Jadi kayak aduh gimana ya gitu, saya pengen dapat nilai bagus tapi ada nilai komponen keaktifan yang persentasenya juga tidak sedikit gitu. Dan jujur, pada saat menjadi mahasiswa baru, pikiran idealis itu masih ada. Pikiran idealis untuk mendapatkan nilai yang bagus, pikiran idealis untuk pokoknya
kalau bisa nilai saya di perkuliahan ini tuh A semua gitu kan. Itu pikiran idealis yang ya Nur Fitri pada saat masuk kuliah itu pikirkan itu seperti itu. Tapi ada nilai keaktifan. Di situ saya mulai bingung bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan ini. Nah, karena saya berpikir pada saat itu tidak mungkin saya mendapatkan nilai yang memuaskan di dalam perkuliahan ketika saya hanya mengandalkan kemampuan diri saya yang sedemikian adanya gitu ya pada saat itu. Maka saya mulai berpikir dan mencari cara bagaimana untuk melatih keberanian dan juga public speaking saya di depan umum gitu. Nah, dari berbagai pilihan cara pengembangan diri yang pada saat itu sudah saya list, pilihan saya jatuh pada buku atau kegiatan membaca sebagai sarana pengembangan diri saya di dalam bidang public speaking gitu teman-teman. Nah, buku-buku yang pada saat itu saya baca kebanyakan itu adalah buku-buku mengenai self-improvement ataupun self-love. Karena pada saat saya menjadi mahasiswa baru ini trennya sedang naik mengenai mental health dan self-love, self-care gitu. Jadi memang banyak buku-buku yang temanya itu self-improvement atau self-love. Jadi saya kebanyakan membaca buku itu pada saat menjadi mahasiswa baru untuk membantu saya memberanikan diri dan mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi pada saat itu. Dan buku-buku yang pada saat itu saya baca, contohnya ini, dan ini. Dan kebanyakan buku-buku itu adalah karyanya Syahid Muhammad, seorang penulis yang memang concern kepada mental health gitu. Jadi di mana mental health ini dikemas menjadi novel, menjadi puisi dan sebagainya. Buku-buku yang saya baca yang bertujuan untuk mengembangkan diri saya menjadi versi yang lebih baik lagi dari sebelumnya ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan saya. Buku-buku tersebut juga mampu merubah cara pandang saya terhadap sesuatu. Saya yang tadinya tidak berani hanya sekedar untuk izin ke toilet, sekarang sudah merubah cara pandang itu. Ternyata ketakutan-ketakutan yang hadir di dalam diri kita sebenarnya itu tidak beralasan. Ketakutan-ketakutan itu hanya hadir dan muncul karena memang kita tidak terbiasa saja melakukannya. Kita hanya terlalu memikirkan apa pendapat orang, apa kata orang, yang ternyata tidak setiap orang peduli dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pakai. Itu contoh salah satu statement yang akhirnya membuat cara pandang saya terhadap kelemahan atau ketakutan saya itu menjadi sedikit berbeda. Dan dari situ muncul keberanian untuk berusaha mengangkat tangan di dalam proses pembelajaran. Karena pada saat itu saya juga memaksa diri saya ketika saya sudah membaca buku dan sudah memahami teori-teori yang ada gitu ya. Tinggal saya action atau prakteknya itu pada saat proses perkuliahan. Jadi saya memaksakan diri saya pada awalnya untuk mengacungkan tangan, walaupun pada saat mengacungkan tangan pertama itu juga keringat dingin muncul, gugup, grogi, kayak bingung apa yang harus saya katakan gitu. Tapi angkat tangan aja dulu, berani aja dulu gitu. Nah, dari paksaan-paksaan itu akhirnya sekarang saya mampu untuk mengangkat tangan, bertanya, berpendapat di dalam perkuliahan. Bahkan di perkuliahan saya sempat untuk diberi izin dan diberi kesempatan untuk mewakili pendidikan ekonomi Universitas Jenderal Sudirman di dalam lomba debat. Yang sebenarnya saya tidak pernah terfikirkan untuk ikut lomba debat karena
ya tahu sendirilah kemampuan public speaking saya dulu seperti apa gitu. Tapi dari buku-buku yang saya baca ternyata mampu mengubah cara pandang atau mindset saya terhadap sesuatu, dan dari cara pandang tersebut ternyata mampu saya terapkan di dalam diri saya. Dan menurut saya sekarang dalam hal public speaking saya lebih baik dari versi saya ketika saya di sekolah menengah atas. Dan ternyata gitu, dari buku itu bisa merubah cara pandang seseorang, dan dari cara pandang seseorang itu ternyata mampu untuk mengubah kebiasaan dari seseorang itu menjadi lebih baik lagi. Dan manfaat itu yang saya rasakan dari buku-buku yang saya baca ketika saya duduk di bangku kuliah. Nah, itu dia salah satu cerita perjalanan literasi saya yang mengesankan, yang bisa saya bagikan ke teman-teman, yang bisa saya ceritakan juga ke teman-teman, dan semoga cerita ini bisa diterima baik oleh teman-teman semua. Dan di sini saya juga akan menceritakan pengetahuan baru apa yang saya dapatkan ketika saya sudah mempelajari materi literasi dalam lintas mata pelajaran. Saya belajar tentang apa itu naratif literasi. Jadi naratif literasi itu bukan hanya kita bercerita saja tentang sebuah literasi atau sebuah pengalaman literasi, tapi ternyata naratif literasi yang baik adalah sebuah narasi dari perjalanan literasi yang di dalamnya berisi tentang runtutan peristiwa atau runtutan waktu. Yang kedua, narasi atau cerita yang kita bawakan itu detail, dan yang ketiga adalah adanya manfaat ataupun pesan moral yang bisa diambil dari cerita naratif literasi tersebut. Dan sebagai calon guru ekonomi tentunya, ketika nantinya saya menjadi guru, literasi yang ingin saya terapkan kepada peserta didik saya salah satunya mungkin adalah tentang kegiatan menerapkan strategi literasi dalam proses pembelajaran ekonomi. Strategi literasi yang dimaksud yaitu strategi literasi sebelum membaca, ketika membaca, dan setelah membaca. Jadi diharapkan ketika nanti saya menerapkan strategi literasi tersebut kepada peserta didik saya sedikit demi sedikit nantinya akan mempunyai atau memiliki kemampuan literasi yang dapat membantu dirinya untuk menyelesaikan segala persoalan di sekolah maupun nantinya di kehidupannya, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini, dari mulai cerita tentang naratif literasi, perjalanan literasi saya, yang kedua tentang apa yang sudah saya pelajari di materi literasi lintas mata pelajaran, dan apa yang sekiranya akan saya lakukan mengenai kegiatan literasi ketika nantinya saya menjadi seorang guru. Itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih sudah bersedia dan berkenan menonton video ini sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.